mempengaruhi dalam jiwa dan pikiran umat manusia sebagai agama rahmat, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dimulai pendidikan ini sebagai alat perjuangan ya, alat perjuangan dalam membangun sumber daya manusia yang handal di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itulah bagaimana Islam mampu diterima dengan baik di kawasan Nusantara, karena Islam membawa ajaran tentang kebaikan, baik dalam masalah duniawi juga baik dalam masalah ukhrawi. Karena di dalam kehidupan, bahwa kehidupan itu hanya kehidupan di dunia hanya sementara, maka tujuan bermuara pada tujuan yaitu kehidupan ukhrawi. Inilah tentang ajaran Islam tentang sebuah kebaikan-kebaikan, baik masalah sosial, budaya, ekonomi, dan masalah berbagai permasalahan di dalam kehidupan. Perjuangan Islam di kawasan Nusantara merupakan sebuah realita yang punya sebuah nilai catatan penting bagi kejayaan Islam di bumi Nusantara, agar Islam terus mampu bangkit sebagai wadah menuju perbaikan segala aspek kehidupan. Jadi Islam mewarnai bagaimana kemajuan bangsa-bangsa di Nusantara. Sejarah besar Islam di kawasan Nusantara sudah tertulis sejak masa kedatangan Islam di kawasan Nusantara, sehingga keberadaan Islam saat ini sebagai jalan meneruskan sebuah perjuangan yang telah tertulis melalui tinta emas dalam membangun kejayaan Islam. Jadi kejayaan Islam dari kerajaan-kerajaan Islam di zaman dahulu hingga zaman saat ini mempengaruhi dan mewarnai dan juga menjadi menulis tentang catatan tinta emas dalam membangun kejayaan Islam. Kawasan Nusantara sebagai tempat yang populer dengan kekayaan alam. Ya, kita tahu bahwa kawasan Nusantara itu masuk kekayaan sangat luar biasa, dari sumber daya manusia yang tidak sedikit dan juga dari sumber daya alam yang luar biasa. Maka perlu dikelola dengan baik dengan cara-cara nilai-nilai keislaman, yaitu yang menentang segala bentuk kezaliman, perbudakan, dan segala bentuk yang menyimpang dalam ajaran Islam. Maka Islam hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Nusantara, baik sebelum masa penjajahan, baik di masa penjajahan, dan masa pasca penjajahan. Itulah Islam hadir, dapat diterima di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Maka wajar masyarakat Nusantara yang didominasi dan mayoritas adalah masyarakat Islam, karena Islam dapat diterima di segala aspek kehidupan. Di kawasan Nusantara sebagai tempat yang populer dengan kekayaan alam, sehingga kawasan Nusantara dapat dijadikan sebuah bumi percontohan di dunia dalam membangun sebuah sumber daya alam yang kaya raya, mengingat bumi Nusantara begitu kaya raya dibanding negara-negara lain di dunia. Ini sumber daya manusia yang sumber daya alam yang sangat luar biasa, dan sumber daya manusianya juga tidak sedikit, tapi juga begitu banyak di dalam yang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat Nusantara. Jadi perjuangan Islam ini membutuhkan semangat pantang menyerah dalam menegakkan panji-panji Islam, dalam membangun sebuah peradaban yang berbasis kemajuan, tapi tidak melupakan akar budaya Nusantara sebagai salah satu kearifan lokal di bumi Nusantara. Jadi bagi masyarakat Nusantara tentunya kita tahu bahwa akar kearifan lokal di bumi Nusantara, ini kearifan-kearifan yang baik, kearifan-kearifan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, maka perlu dijaga dan dilestarikan. Keberadaan Islam di kawasan Nusantara sudah teruji dari berabad-abad masa silam. Bahkan hingga saat ini Islam masih berdiri tegak di bumi Nusantara sebagai agama mayoritas. Inilah kelebihan masyarakat di Nusantara, bagaimana mayoritasnya masyarakat Islam. Kenapa kok bisa diterima dengan baik? Karena cara berdakwah Islam itu membawa cinta dan kedamaian. Itulah yang menjadi peletak dasar bagaimana dakwah Islam pada zaman dahulu kala. Apalagi kalau kita dikenal di tanah Jawa, yaitu Wali Songo, itu termasuk peletak dasar dakwah Islam dengan cinta, dengan budi pekerti